Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El-Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam ibadah minggu El-Betel Online Church dengan tema Live by Faith, Not by Sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Dan sebelum kita lanjut, kita kembali diingatkan bahwa Indonesia secara menyeluruh memasuki era new normal. Dan untuk Jakarta khususnya PSBB transisi bagian yang ketiga. Tetapi ini jangan diartikan bahwa penyebaran COVID-19 ini sudah menurun apalagi hilang sama sekali. Tidak. Justru setelah dibuka kembali interaksi dan relaksasi antar warga dalam berbagai bentuk, maka penyebaran atau penularan COVID-19 ini kelihatan sangat menaik. Untuk itu kita harus tetap waspada. Jangan lupa setiap hari cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Dan jika kita harus keluar rumah untuk beraktivitas atau bertugas atau bekerja, jangan lupa pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa secara aktif membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 sehingga biar Indonesia boleh segera dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita lanjut untuk berdoa dan mendengarkan firman Allah, kita bersama-sama akan memuji Tuhan lewat sebuah pujian yang sangat memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, bersungguh di kakimu, rasakan hadirat-Mu.
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu Bapa. Ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu, untuk kami memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Nah, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian yang luar biasa ini. Karena janji Allah bahwa Dia Allah yang Maha Kudus bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Nah, sekarang mari tundukkan kepalamu, buka hatimu. Kita mau berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melangkah dalam hidup ini, dalam segala situasi dan keadaan ini, bersama-sama dengan Tuhan, bahkan sesulit apapun situasi dan keadaan kami boleh menyadari dan merasakan hari lepas hari begitu nyata kasih setia-Mu kepada kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi kami, hidup, karakter, bahkan masa depan kami, sehingga hari ini kami boleh selesaikan ibadah ini dengan kekuatan daripada Allah, sehingga ketika kami masuki ruangan ibadah dengan lemah, kekuatan Allah menyertai kami. Ketika kami memasuki ruangan ibadah ini dalam keadaan susah, penghiburan Allah menjadi milik kami. Ketika kami memasuki ruang ibadah ini dalam keadaan terikat, pembebasan daripada Allah menjadi milik kami. Dan ketika kami memasuki ruang ibadah ini dalam keadaan sakit, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan. Dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu. Tegur kami Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat. Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan. Di hari ini berkati kami Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah ditaruh, dipertaruhkan, bahkan
akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang sidang jemaat, kita mendengarkan firman Allah, membaca firman Tuhan. Dan untuk itu, siapkan Alkitabmu di rumah masing-masing. Dan saudara boleh membacanya, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Allah terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Dan berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Puji Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama hanyalah satu bagian kecil dari sebuah episode kehidupan dari seorang perempuan yang tidak disebut namanya siapa, tetapi berasal dari daerah Sunam, yang oleh karenanya Alkitab membahasakan perempuan Sunam. Ketika Elisa datang ke Sunam dan keluarga ini mengundang untuk makan siang di sana. Dan ini terjadi bukan hanya 1-2 kali, sering kali, sampai perempuan Sunam ini berkata kepada suaminya bahwa tamu yang selalu kita undang untuk makan siang, sesungguhnya dia adalah abdi Allah yang dipilih oleh Allah. Karena itu, bagaimana kalau kita bukan hanya undang dia makan siang? Bagaimana kalau setelah dia makan siang dia boleh beristirahat? Untuk itu, mari kita buat sebuah kamar di loteng atas yang terdiri dari batu juga, sehingga suasananya baik dan dia boleh istirahat di sana sebelum dia melanjutkan perjalanan setelah makan siang. Dan suaminya berpikir ini hal yang baik dan dilakukan oleh perempuan Sunam ini. Sampai suatu hari ketika Elisa kembali datang ke daerah itu dan dia diundang kembali makan, dan ketika dia hendak melanjutkan perjalanan, maka perempuan itu berkata, "Tuanku, kiranya boleh istirahat di rumah kami. Saya sudah menyediakan satu kamar di loteng atas sehingga engkau boleh beristirahat sejenak. Di sana sudah ada meja, ada tempat tidur, ada kursi, ada kandil. Sebelum engkau melanjutkan perjalanan." Dan Elisa dan pembantunya Gehasi naik dan beristirahat dalam kamar itu. Dan ini dialog antara Elisa dan pembantunya Gehasi. Elisa berkata bahwa perempuan itu sudah melakukan hal yang begitu baik bagi kita. Kira-kira tanya kepadanya, apa yang harus kami lakukan untuk membalas semua kebaikan ini? Dan Gehasi bertanya kepada perempuan itu. Dan dia menjawab seperti ini. Aku hanyalah seorang wanita biasa yang hidup di antara kaumku di daerah ini. Ketika Elisa mendengar jawaban itu, maka dia mulai bertanya kembali. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan bagi dia untuk membalas semua kebaikannya bagi kita? Dan Gehasi berkata kepada Elisa, perempuan ini belum punya anak dan suaminya sudah tua. Langsung Elisa berdiri dan berkata, panggil dia kemari. Dan ketika perempuan ini sudah berdiri di hadapan Elisa, dan Elisa berkata kepadanya, pada waktu yang sama tahun yang akan datang, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan perempuan itu berkata, tuanku, jangan engkau berdusta kepadaku. Tetapi Alkitab katakan, kita sudah baca tadi, pada waktu yang sama setahun kemudian,
perempuan ini menggendong seorang anak laki-laki. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan kisah ini. Tetapi lewat peristiwa ini, lewat kisah ini, dengan tema Live by faith, not by sight, ada beberapa pelajaran penting bagimu dan bagiku. Bahwa benar-benar kita orang hidup mengandalkan iman, bukan mengandalkan penglihatan. Pelajaran yang pertama yang kita boleh dapatkan lewat kisah yang luar biasa ini adalah orang-orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat, akan melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan hati tulus. Entah melakukan segala sesuatu dalam hal bekerja di rumah, bekerja di kantoran, atau melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dia melayani keluarganya, atau bergaul sesama dengan sesama orang lain, ataupun dia turut menanggung beban orang lain, semua dengan hati tulus. Nah, dengan hati tulus ini ada ukuran yang sangat sederhana. Ukuran yang pertama yang sederhana dengan hati tulus ini, Alkitab katakan bahwa wanita ini kemudian bukan sekedar memberi mereka makan, tetapi membangun kamar agar mereka, yaitu Elisa dan Gehazi, boleh beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Artinya yang pertama, orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati tulus, cirinya adalah selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata seperti ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita mengerjakan satu pekerjaan dan kita melakukan dengan hati tulus, saya sangat percaya kita ingin melakukan dengan semangat untuk yang terbaik. Artinya kita berpikir dengan cara berpikir terbaik, kita melihat dengan penglihatan yang terbaik, pandangan yang terbaik, kita bekerja dengan cara yang terbaik, kita lakukan semua dengan terbaik, dan tentu hasilnya akan terbaik. Dan di atas itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan itu yang pertama. Dan ciri yang kedua dari melakukan segala sesuatu dengan hati tulus, Alkitab katakan ketika wanita itu ditanya oleh Gehazi, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua kebaikanmu untuk kita? Dan ini jawab perempuan itu, aku hanyalah seorang wanita yang tinggal di antara kaumku di daerah ini. Artinya apa? Dia tidak mengharapkan apa-apa. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati tulus, ciri yang kedua adalah dia melakukan dengan tanpa pamrih. Lakukan segala sesuatu tanpa pamrih juga itu berarti kita akan melakukan apa yang wajib kita lakukan. Dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan, dalam keadaan kita dipuji ataupun kita sedang dibenci, dalam keadaan kita diterima dengan hangat ataupun kita sedang ditolak, kita akan lakukan semua yang wajib kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengharapkan balasan, dan tidak mau peduli mau dipuji atau mau dibenci, mau dihina atau mau dihargai. Kita akan tetap lakukan semua itu dengan hati tulus, tanpa pamrih, karena kita sungguh menyadari yang kita lakukan semua dalam hidup kita ini sesungguhnya bukan hanya kepada manusia, sesungguhnya berujung kepada Allah sekalian. Karena Allah yang melihat kepada semua hati yang tulus, yang melakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, Dia akan membalaskan itu bagimu dan bagiku. Dalam situasi coronavirus pandemi seperti ini, mari kita melakukan segala sesuatu, saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lain, dengan tidak mempedulikan dia dari suku mana, dia berasal etnis mana atau agama apapun. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita lakukan segala sesuatu, saling menguatkan, saling menghibur,
saling memberikan jalan keluar, saling tolong-menolong dengan catatan, dengan hati tulus, tanpa mengharapkan balasan. Dan percayalah, Tuhan akan menolongmu dan menolongku. Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan menolong Indonesia. Haleluya. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan lewat kisah yang luar biasa ini adalah ketika perempuan itu menjawab mereka bahwa aku hanyalah seorang perempuan yang hidup di antara kaumku di daerah ini. Maka Elisa mulai berpikir dan berkata, apa yang harus aku perbuat untuk membalas kebaikan orang ini? Elisa berusaha untuk membalas kebaikan perempuan ini. Dan ini jawaban dari Gehazi. Dia belum memiliki seorang anak sekalipun. Elisa mendengar itu, langsung dia berkata, panggil perempuan itu berdiri di hadapanku. Dan ketika wanita itu berdiri di hadapan Elisa, maka Elisa berkata seperti ini. Pada waktu yang sama, di tahun yang akan datang, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan saudara tahu apa jawaban perempuan ini? Ah, Tuanku, janganlah engkau Tuanku berdusta kepadaku. Tetapi terbukti bahwa setahun kemudian pada waktu yang sama, perempuan ini dia menggendong seorang anak laki-laki. Bukankah ini luar biasa? Jawaban perempuan ini menggambarkan bahwa sesungguhnya dia sudah melakukan banyak cara untuk memperoleh seorang anak. Karena dia seorang kaya, mungkin semua tabib atau dokter di zaman sekarang jika dia ada, telah didatangi untuk berupaya menghadirkan seorang anak dalam keluarganya. Tetapi dia tidak pernah berhasil untuk itu. Karena itu ketika Elisa berkata kepadanya seperti itu, dia berkata, jangan berdusta kepadaku. Tetapi apa yang Elisa sampaikan, dan itu menjadi kenyataan. Lewat kisah ini, ciri-ciri seorang yang hidup karena iman, bukan karena melihat, adalah dia harus percaya bahwa Allah telah mempersiapkan terlalu banyak cara untuk menolong setiap orang yang melakukan pekerjaannya, tugasnya, entah untuk Tuhan, entah untuk manusia, dengan hati tulus tanpa pamrih. Allah sudah menyediakan akan segala sesuatu yang diperlukan. Karena Allah kita, Dia melihat dan membalas semua apa yang kita perbuat. Dan Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, begini bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu semua jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya ulangi sekali lagi, semua jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah kita adalah Allah yang mampu membalaskan semua yang kita lakukan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan bagi sesama kita. Kita melakukan semua itu seturut dengan kemampuan kita, seturut dengan kekuatan kita. Dan Allah akan membalaskan bagimu dan bagiku seturut dengan kemampuan Allah dan kekuatan Allah yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Dia Yesus Kristus Tuhan yang berjanji, tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan lewat kisah yang luar biasa ini. Saya lanjutkan kisah ini dan saudara kembali baca di rumah dengan sungguh-sungguh mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-37. Alkitab mengisahkan setelah anak ini dia kemudian bertumbuh menjadi besar, dan satu waktu dia pergi bertemu dengan ayahnya di ladang gandum di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba anak ini berteriak, kepalaku sakit, kepalaku sakit, kepalaku sakit. Dan ayahnya berkata kepada pembantu-pembantunya, bawa pulang dia kepada ibunya. Kemudian anak ini diserahkan kepada ibunya. Dan ketika anak ini berada di gendongan ibunya, anak ini mati. Saya percaya ketika ibu menggendong anak ini, tentu dia tidak asal gendong. Tentu dia berkata, anakku, kenapa engkau? Dan anak ini tidak bisa menjawab lagi jika saya bisa agak mendramatisir kisah ini.
dan anak itu meninggal. Saya tidak bisa membayangkan akan seorang ibu yang hanya memiliki anak satu-satunya yang diminta sekian lama kepada Tuhan. Dan kemudian anak itu harus mati dalam gendongannya. Berarti yang mati bukan cuma anak itu, tapi yang mati pengharapannya. Yang mati cita-citanya. Yang mati cintanya bahkan. Yang mati kerinduannya. Karena semua itu berada pada anaknya. Dan kisah selanjutnya sang ibu, dia tidak berbicara banyak. Saya tidak baca di Alkitab. Ibu ini dia berteriak menangis. Dia datang kepada suaminya dan dia ngamuk kepada suaminya. Dia ngamuk kepada orang-orang kerjanya. Tidak. Dia menaruh anak itu di atas tempat tidur tempat Elisa hinap. Dan kemudian dia datangi suaminya dan dia berkata, perintahkan seorang memelanai keledaiku. Kemudian aku akan pergi kepada hamba Allah Elisa. Dan suaminya bertanya kepadanya, bukankah ini belum bulan baru? Kalau engkau membawa persembahan kan belum waktunya. Tapi sang istri tidak menjawab. Dan dia memerintahkan pembantunya perempuan untuk menuntun keledai yang dia tunggangi dan berkata, jika aku tidak mengatakan berhenti, jangan pernah berhenti. Maka perempuan Sunam ini, dia pergi ke Bukit Karmel. Tanpa dia teriak dan menangis pada suaminya dan berkata, apa anak kami mati. Enggak. Ketika dia sudah mendekati Bukit Karmel, dan Gehazi melihat dia dan Gehazi berkata, salam ibu, selamatkah engkau? Dia jawab selamat. Selamatkah suamimu? Dia menjawab selamat. Selamatkah anakmu? Dia, wanita Sunam ini menjawab selamat. Dia tidak menceritakan kepada Gehazi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Elisa, dia jatuh tersungkur di kaki hamba Allah Elisa ini. Dan dia menangis terseduh-seduh. Dan ketika Gehazi hendak mengusir perempuan ini, maka Elisa berkata, jangan, biarkan. Hatinya sedang pedih. Yang satu ini Allah tidak beritahu kepadaku. Dan perempuan Sunam itu berkata kepada Elisa, adakah aku pernah meminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, janganlah engkau memberikan kepadaku harapan kosong. Dengan bahasa lain dia mengatakan, mengapa sekarang engkau menghancurkan hatiku? Elisa mendengar semua itu. Elisa menyuruh kepada Gehazi, ikat pinggangmu, bawa tongkatku, taruh kepada anak itu. Tapi perempuan itu berkata, demi Allah yang hidup, aku tidak akan pernah kembali jika tidak bersama-sama dengan engkau. Dan berangkatlah Elisa dengan perempuan ini. Ketika mereka tiba, Gehazi sudah melaporkan bahwa tongkat sudah ditaruh dan anak itu tetap mati. Dan Elisa naik ke kamar atas, dia mengunci pintunya dan dia meletakkan tubuhnya ke atas anak itu. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali. Dan kemudian Alkitab katakan secara jelas, dan anak itu dia bersin. Bersin itu seperti ini tentu. Hacih. Saya sekali lagi ya. Hacih. Dan anak ini bersin sampai 7 kali. Dan anak ini hidup. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudaraku. Jika zaman sebelum coronavirus, orang bersin, hacih, orang akan berkata, bless you, God bless you. Tetapi jika zaman sekarang orang mendengar suara hacih, maka orang akan lari karena dianggap sudah terpapar dengan coronavirus disease. Haleluya. Zaman memang sudah berubah, tetapi percayalah, Allah kita tidak pernah berubah. Yesusmu dan Yesusku tidak pernah berubah. Dia sama dahulu, hari ini, besok, kekal selama-lamanya. Dan saya lanjutkan kisah ini. Setelah anak itu hidup kembali, maka Elisa menggendong anak ini dan memanggil ibunya dan berkata, inilah, ambil anakmu.
Dia sudah hidup kembali. Luar biasa. Haleluya. Pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Pelajaran yang ketiga, ciri orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat. Dalam menghadapi segala situasi dan keadaan, sesulit sehebat apapun itu, senantiasa mau berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Orang beriman senantiasa akan membawa masalahnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Perempuan Sunam ini, dia tidak datang memarahi suaminya. Dia tidak datang memarahi orang-orang yang bekerja karena anaknya mati. Dia taruh di kamar. Dan dia cari Elisa. Mengapa? Karena lewat Elisa Allah mengaruniakan kepadanya seorang anak. Dengan bahasa lain saya mau katakan, jangan pernah berurusan dengan orang yang merampas apa yang ada padamu. Karena dia akan berpotensi merampas kembali yang ada padamu. Berurusanlah dengan Allah yang memberikan, dan dia akan memberikan kembali kepadamu. Jangan pernah berurusan kembali dengan orang yang hanya menjatuhkan engkau. Karena dia hanya akan berpotensi menjatuhkan engkau kembali. Berurusanlah dengan Allah yang berkata, engkau akan kuangkat bukan kuturunkan, jadi kepala bukannya ekor. Jangan pernah berurusan dengan orang yang hanya menyakitimu, karena dia hanyalah berpotensi menyakitimu kembali. Tetapi berurusanlah dengan Allah yang berkata kepadamu bahwa marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jangan pernah berurusan dengan manusia yang hanya akan mengecewakan engkau, yang hanya akan menyusahkan engkau. Tapi berurusanlah dengan Allah yang sanggup memberikan, sanggup menghiburmu, sanggup memberikan kekuatanmu, sanggup memberikan kepadamu apa yang engkau dan saya perlukan, seturut dengan kemuliaan dan kekayaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, jangan berurusan dengan manusia. Karena manusia hanyalah berurusan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi berurusanlah dengan Allah yang berkata, berilah maka engkau akan diberi. Yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita di hari-hari yang sulit seperti ini, sementara coronavirus disease melanda dunia ini, mari kita mau berurusan dengan Allah hari tiap hari. Kita datang kepada Tuhan hari lepas hari. Bangun mesbah di rumahmu, bangun quality time with Jesus di rumahmu, dan engkau lihat, engkau dan saya, kita akan berjalan melewati coronavirus disease ini bersama-sama dengan Tuhan, dari satu perlindungan kepada perlindungan yang lain, dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain, dan akhirnya dari satu kemenangan datang kepada kemenangan yang lain. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hiduplah karena iman, bukan karena melihat. Haleluya. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami dibukakan mata hati pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau Allah yang setia bagi kami umat-umat tebusan-Mu, Tuhan, dengan apa kami mau balas semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan biar menguasai akan hidup kami, dan kami melakukan hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami. Kami mau berurusan dengan Allah, bukan dengan manusia. Dan untuk itu Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari presiden kami sampai kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia yang menjadi ujung tombak untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease. Teristimewa Gubernur DKI Jakarta, karena kami berada di kota Jakarta. Hamba mohon hikmat dan kekuatan dari Allah boleh turun bagi pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Engkau berikan keberanian kepada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan-keputusan Tuhan. Dan biar Engkau topang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau berdoa untuk para dokter dan para medis yang menjadi Tuhan perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan kepada saudara-saudara sebangsa kami yang tertular coronavirus di sini. Tuhan, tolong mereka dengan semua kaum keluarga mereka.
Jauhkan dari virus ini Tuhan. Dan mereka boleh berada dalam keadaan sehat dalam melaksanakan tugas mereka. Dan Tuhan, saudara-saudara sebangsa kami yang terpapar ini boleh disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba mau berdoa khusus buat sidang jemaat yang Engkau percayakan hamba untuk mengembalakannya. Tudungi dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh tersentuh oleh virus coronavirus ini Tuhan. Sehingga biar Tuhan mereka juga boleh dilindungi dan dicukupkan semua keperluan mereka hari lepas hari. Sampai wabah ini boleh ditanggulangi, boleh dikendalikan, bahkan boleh dihentikan penyebarannya oleh pemerintah kami. Dan biar kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Lord, that we do love you very much. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Hiduplah karena iman, bukan karena melihat. Haleluya.